wabarakatuh. Di sini saya Mei Rofiqoh, NIM 191300012 akan menjelaskan tentang Emile Durkheim. Durkheim lahir pada tahun 1858 di Epinal, Prancis. Keluarga Durkheim merupakan bagian dari komunitas Yahudi tradisional dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Ayah Durkheim adalah seorang rabi yang memimpin kegiatan keagamaan sekaligus komunitas Yahudi di kota tersebut. Maka tidak heran jika keluarga Durkheim berharap kepada Durkheim agar ia kelak dapat mengikuti jejak sang ayah, yaitu menjadi seorang rabi. Namun harapan kedua orang tuanya, keluarganya tersebut kandas ketika Durkheim memilih untuk keluar dari sekolah rabi dan melanjutkan sekolah di umum. Pilihan Durkheim untuk mengenyam pendidikan sekuler inilah yang menjadi titik balik kehidupan Durkheim, sekaligus mengawali perjalanannya sebagai seorang akademisi. Pemikirannya Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Kontribusi Durkheim terhadap perkembangan sosiologi dapat dilihat dari 4 karyanya, utamanya The Rules of Sociological Method, The Division of Labor in Society, Suicide, dan The Elementary Form of the Religious Life. Artikel sosiologi dan para nabinya telah membahas satu dari 4 karya tersebut, yaitu The Rules of Sociological Method. Dalam The Rules, Durkheim mencetuskan sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Yang berisikan tentang cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasan utama sosial yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. 3 karya Durkheim lainnya membahas topik yang cukup beragam, mulai dari pembagian kerja, bunuh diri, hingga agama. Berikutnya The Division of Labor in Society. Dalam The Division of Labor in Society, Durkheim membahas tentang pembagian kerja yang spesifik dan kondisi solidaritas masyarakat. Konsep solidaritas ke dalam 2 tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas tersebut dapat dibedakan menjadi 2 indikator, yaitu yang pertama faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan setiap individu. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Dalam solidaritas mekanik, masyarakat diikat oleh sebuah konsep bernama kesadaran kolektif atau seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan dalam solidaritas mekanik didefinisikan sebagai tindakan yang cederai kesadaran kolektif tersebut, atau dengan kata lain mencederai seluruh masyarakat. Sanksi bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas mekanik bersifat represif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas, merugikan, atau membuat pelaku
menderita, yaitu timbal balik, seperti hukuman mati, seperti itu. Berbeda dengan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif. Solidaritas organik justru diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Dalam solidaritas organik, setiap orang memiliki tugas yang spesifik dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jadi saling bergantung. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas organik bersifat restitutif. Artinya sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindakan kriminal tersebut seperti semula. Contohnya dengan membayar ganti rugi, jadi tidak ada yang dirugikan. Dalam solidaritas organik, masyarakat tidak diikat oleh kesadaran kolektif. Oleh karena itu, tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mencederai seluruh masyarakat, sehingga sanksi yang bersifat represif tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya dalam Suicide, Durkheim mencoba untuk melihat hubungan antara lingkungan sosial dan fenomena bunuh diri. Jadi membahas tentang fenomena sosial dan bunuh diri. Durkheim mengkaji data statistik angka bunuh diri di wilayah Eropa Barat dan menemukan sesuatu yang menarik. Wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Protestan memiliki angka bunuh diri yang relatif lebih tinggi. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Jadi yang mayoritas bunuh diri itu ada di Kristen Protestan. Durkheim kemudian menyimpulkan bahwa rendahnya solidaritas di antara memeluk agama Kristen Protestan yang cenderung lebih individualis dan Kristen dan kritis merupakan penyebab utama tingginya angka bunuh diri di wilayah tersebut. Durkheim menggunakan istilah egoistik untuk menyebut bunuh diri yang terjadi akibat rendahnya tingkat solidaritas di masyarakat. Sebagai contohnya yaitu seorang laki-laki yang memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah ditinggal oleh kekasihnya dapat dikatakan telah melakukan bunuh diri egoistik. Jadi ego. Lebih lanjut, Durkheim menyadari bahwa tingginya tingkat solidaritas di masyarakat juga dapat memicu sesekali seseorang untuk melakukan bunuh diri. Jadi tingkat solidaritas itu sangat mempengaruhi. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat tingginya tingkat solidaritas di masyarakat sebagai bunuh diri altruistik, bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan dapat dikategorikan sebagai bunuh diri altruistik. Selain faktor solidaritas, Durkheim menemukan bahwa ketatnya regulasi yang berlaku juga turut mempengaruhi angka bunuh diri di sebuah wilayah. Sebagai contohnya itu ada contohnya ketatnya aturan di penjara dapat memicu narapidananya itu untuk melakukan bunuh diri. Jadi mereka itu seperti ada tekanan. Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat ketatnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri fatalistik. Jadi bunuh diri ini disebut dengan bunuh diri fatalistik. Sebaliknya, longgarnya regulasi juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri.
Durkheim menyebut bunuh diri yang terjadi akibat longgarnya regulasi yang berlaku sebagai bunuh diri anomik. Jadi disebut dengan bunuh diri anomik. Contohnya yaitu bunuh diri bunuh diri anomik adalah bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang bingung dan tidak memiliki tujuan hidup. Jadi hidupnya itu masih simpang siur, tidak ada tujuan untuk apa aku ini hidup, seperti itu. Yang selanjutnya ada the elementary form of the religious life. Dalam the elementary form of the religious life, Durkheim membahas tentang agama paling primitif yang dikenal oleh manusia. Durkheim mendefinisikan agama sebagai kepercayaan. Jadi kepercayaan terhadap sesuatu yang misterius. Jadi Emil Durkheim itu menentang bahwa kalau agama itu menjadi sebuah kepercayaan yang misterius atau kepercayaan terhadap sosok supernatural. Bagi Durkheim, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci, sacred, dan tidak suci, profane. Berangkat dari definisi tersebut, Durkheim menyatakan bahwa totemisme atau pemujaan terhadap hewan dan tumbuhan merupakan bentuk agama yang paling primitif yang dikenal oleh manusia. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap bahwa hewan dan tumbuhan itu sebagai Tuhan, itu dianggap Durkheim itu sangat primitif dalam kepercayaan. Durkheim berargumen bahwa gagasan-gagasan mengenai hal-hal yang bersifat sacred dan profane pasti diawali dengan sesuatu yang wujudnya benar-benar empiris, nyata bagi masyarakat tradisional, yaitu hewan dan tumbuhan, bukan fenomena alam, naturisme maupun roh leluhur, animisme. Menurut Durkheim, suku-suku dengan sistem kepercayaan totemisme memiliki ikatan persaudaraan yang unik. Alih-alih diikat dengan hubungan darah, mereka justru diikat oleh kesamaan nama atau totem. Totem ini sendiri umumnya mengambil bentuk dari spesies binatang atau tumbuhan tertentu. Totem-totem ini diukir, ditulis, dan bahkan ada juga yang digambar di bagian tubuh para penganut totemisme. Kalau sekarang disebut tato itu dari tatonisme. Menurut Durkheim, tindakan mengukir, menulis, dan menggambar totem-totem tersebut merupakan upaya untuk mengubah sesuatu yang sifatnya profan, seperti contohnya kayu, batu, dan anggota tubuh menjadi sacred, mengubah sesuatu yang tidak suci menjadi suci. Lebih lanjut, Durkheim menjelaskan bahwa alih-alih menyimbolkan Tuhan atau keberadaan lain yang sifatnya supernatural, totem merupakan simbol dari suku atau klan yang bersangkutan. Berangkat dari argumen tersebut, Durkheim menyatakan bahwa good is nothing more than society, apostatization, atau dengan kata lain Tuhan adalah masyarakat. Untuk mendukung argumennya, Durkheim menyatakan bahwa Tuhan dan masyarakat memiliki 4 kesamaan utama. Yang utama yaitu yang pertama, keduanya merupakan keberadaan yang lebih besar daripada individu. Yang kedua, keduanya ditakuti oleh individu. Yang ketiga, keduanya tidak dapat hadir tanpa adanya kesadaran individual. Dan yang keempat, merupakan keduanya menuntut individu untuk mengorbankan sesuatu secara berkala. Setelah Durkheim wafat, pemikirannya terus dikembangkan, terus diolah oleh murid-muridnya seperti Marcel Mauss yang mengkaji fenomena pemberian hadiah dan Bogle yang mengkaji sistem kasta.
Tulisan-tulisan Durkheim sendiri berhasil dikenal hingga Amerika Serikat dan menjadi salah satu sumber rujukan yang sangat berpengaruh berkat sosiolog seperti Talcott Parsons dan Robert Merton yang menggunakan kerangka berpikir Durkheim dalam menyusun karya-karyanya. Di era modern, pemikiran Durkheim turut mempengaruhi karya-karya sosiolog kontemporer seperti Michel Foucault, Clifford Geertz, Peter Berger, dan masih banyak lagi yang mengikuti jejak-jejak Emil Durkheim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.